Shalom jemaat yang kasih Tuhan, mari dengarkan renungan sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 30 Juni 2024 jam 10 pagi akan dilakukan oleh Bapak Stefanus Pulu STH. Ibadah doa malam Kamis 27 Juni 2024 jam 7 malam akan dilakukan oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah wanita Sabtu 29 Juni 2024 jam 10 pagi akan dilakukan oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah Youth Sabtu 29 Juni 2024 jam 7 malam akan dilakukan oleh Saudara Jenny Gabriela. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak selain sekolah minggu pukul 11 siang. Persembahan Gereja dan Diakonia bisa BCA Dana OVO Shopee dengan nomor sutera atas nama Samuel Libowo, perpuluhan WBCA di nomor sutera atas nama Samuel Libowo. Subscribe channel YouTube GBS Kapernaum untuk dapat melihat video ibadah raya dan follow sosial media GBS Kapernaum untuk mengetahui informasi seputar gereja. Kami segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang di dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dan selam dapat kami beri pemerahan bagaimana sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu akan dapat menghubungi kembali dengan nomor 0838 579 330 10. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Semangat shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kebaikan Tuhan kita pada saat ini. Mari semua kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sambil dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini karena penyertaan-Mu, bahkan karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kau muliakan kami, Kau boleh ada saat ini menikmati setiap lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami mau datang dalam ibadah kami, lawat setiap kami. Biarkanlah hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, bahkan jemaat yang dalam perjalanan Tuhan yang menuntun langkah jemaat-Mu boleh di tempat ini dengan penuh sukacita kami boleh sama-sama memuji, menyembah, bahkan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya sebentar. Biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan.
siap memuji Tuhan? Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini melawat setiap kita, amin. Mari sama-sama kita bergoyang bagi nama Tuhan. Kita mau berdoa bersama Tuhan dalam pada sukacita yang luar biasa. Aku ingin selalu kita
saya sudah berkeringat ini. Terima kasih atas kesaksiannya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Percaya Tuhan mau hidup kita. Oh Tuhan, menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan pun ku langkah.
benar-benar perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini Tuhan kami boleh ada di bait-Mu yang kudus. Biarlah pada siang hari ini Bapa, biarlah kami boleh berkenan di hadapan-Mu untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadikan rema buat hidup kami dan menjadikan kekuatan bagi hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami, terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Bapak, biarlah Kau berfirman kepada kami Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan katakan. Yang siap menerima firman Tuhan katakan. Silakan duduk kembali saudara. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Simon Mulyadi. Saya tinggal di YKP Rungkut Mampang, Rungkut Kidul 1436. Saya mempunyai istri 1, 2 anak. Jangan dibalik saudara ya. Memiliki istri 1, 2 anak. Puji nama Tuhan, saya kenal gembala saudara ini dari kuliah STT Petani saudara. Sekarang sudah tutup. Puji nama Tuhan. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini semuanya kemurahan Tuhan saudara. Sebelumnya saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Sebelum COVID dan setelah COVID, Tuhan selalu baik dalam hidup keluarga saya. Dan waktu COVID yang kedua saudara, yang Delta, itu istri saya, anak saya 2, saya sama istri saya, yang kena tambah istri saya saudara. Tapi puji nama Tuhan, semuanya kebaikan Tuhan. Istri saya tidak ada batuk sama sekali, tidak ada istilahnya panas, tidak. Tapi terserang sama COVID. Yang waktu itu ganas-ganasnya Delta. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan belum izinkan istri saya dipanggil. Kalau saudara bayangkan separahnya istri saya kena Delta itu, saudara pasti tidak bisa berpikir dengan jernih, karena memerlukan oksigen itu bukan 1, 2 saudara, 10 tabung. Ya kalau yang kecil, itu yang besar itu saudara 10 tabung. Waduh, 10. Saya bisa bayangkan kondisi istri saya kayak apa tuh, saya bisa bayangkan. Kalau kena COVID sampai 10 tabung, berarti parah apa enggak saudara? Sangat parah. Dan di situ puji nama Tuhan, saya walaupun saya bawa ke rumah sakit pun tidak ada yang terima. Tapi bahkan dokter sama susternya menyarankan jangan bawa ke rumah sakit, nanti tambah parah. Terus akhirnya saya rawat di rumah dengan anak kedua anak saya. Saya panggil itu home care. Nah, jadi diinfus di rumah, dan di situ saya yang merawat saudara. Saya sendiri. Tapi orang gereja bilang jangan jangan dekat-dekat orang yang kena COVID, nanti kamu ketularan. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, satu ini aja, anakku saya tidak akan kena. Bukan saya mencobai Tuhan saudara, saya tidak mencobai Tuhan, tapi saya tahu nama Tuhan akan dipermuliakan menanti seperti itu. Dan itu benar saudara, saya rawat, puji nama Tuhan, berangsur-angsur sembuh saudara. Tapi memang efeknya dari obatnya itu saudara, 1 hari dia minum kapsul tablet itu sebesar kayak kacang gitu saudara.
itu harus minum 10 tablet. Jadi saya bisa bayangin, waduh, gimana rasanya kalau orang sudah minum tablet ini, obat ini supaya sembuh. Dan itu saya bawa ke Sanadox itu sudah ada flash sudah. Tuhan parah banget. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan kita melebihi segala sakit penyakit dalam hidup kita. Amin. Amin. Dia dokter di atas segala dokter. Dia tabib di atas segala tabib. Sebesar apapun dan separah apapun sakit penyakitmu, percayalah kita memiliki Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, Dia mampu dan sanggup. Dan kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita tidak akan pernah sekali-kali Tuhan meninggalkan hidup kita. Amin. Memang seakan-akan kita ditinggalkan, seakan-akan, saudara. Tapi percayalah, di saat engkau percaya sama Tuhan, Tuhan selalu menopang hidup kita. Di mana ada proses hidup, di situ Tuhan ada. Di mana persoalan hidupmu, di situ Yesus ada. Memang kelihatannya kita tidak nampak Tuhan itu dalam hidup kita. Tapi satu hal, Tuhan berjanji, Dia selalu menyertai sampai kesudahan zaman. Amin. Ayo kita pada siang hari ini kita mau langsung di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 23. Kita membaca bergantian, saudara ya. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai 33. Ini luar biasa, saudara. Ini berkat yang dahsyat ini, saudara. Kalau saudara menyimak firman Tuhan pada siang hari ini, saudara pasti akan diberkati Tuhan. Saya yang 22, yang ganjil, saudara semuanya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa diri. Ketika hari sekolah, dia sendirian di situ. 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu angin sakal. Angin sakal itu berlawanan dengan apa yang murid-muridnya ini dia mau berjalan, yaitu berlawanan, saudara. Jadi sampai seberapapun dia akan mendayung, dia pasti akan capek. Karena angin sakal ini berlawanan, saudara.
dengan dia menghadap umpama ke sana, dia angin sakal ke sini. Jadi berlawanan. Apa dampak angin sakal ini, saudara? Dampaknya akan menjadi lelah yang naik perahu ini. Dia tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Nah, apa aplikasi di dalam hidup kita ini? Apakah saat ini saudara mengalami angin sakal? Angin sakal yaitu seperti kita mengalami segala persoalan hidup kita. Mungkin tidak henti-hentinya, dan kita sampai tidak mampu, saudara, dan tidak berdaya. Mungkin ada masalah satu belum selesai, masalah satu datang lagi. Masalah satu belum selesai, datang lagi, sampai kita berkata, aku menyerah Tuhan, aku tidak mampu. Kalau saudara sampai berkata menyerah dan tidak mampu, pada siang hari ini Tuhan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Ayo kita membaca di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini adalah jawaban saudara. Jawaban di saat saudara mengalami segala masalah hidup, persoalan, doamu belum dijawab. Ini saudara, kita membaca bersama-sama perlahan dan kita mau menyimak saudara. Apa yang diberikan kepada Tuhan di dalam hidup kita selagi kita mengalami persoalan hidup. Bagaimana supaya kita kuat saudara. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-28 bersama-sama, pelan-pelan saja saudara. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sebentar saudara, sebentar. Berbeban berat. Berarti bukan beban ringan ya saudara. Abot, betul. Berat. Kalau kita memiliki beban yang berat, bagaimana saudara? Kita akan stres, pasti pusing. Ayo kita lanjut. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini yang pertama saudara. Tuhan akan memberikan kelegaan. Ini janji Tuhan saudara. Bukan janji saya, bukan janji manusia. Manusia bisa mengingkari, manusia ada batasnya menolong hidup kita, tapi Tuhan tidak ada batasnya menolong hidup kita. Amin. Percayalah, di saat engkau mengalami perekonomian yang tidak karuan, tidak menentu, percayalah Tuhan ada di situ. Amin. Tuhan akan selalu menyertai dalam hidup kita. Amin. Ayat yang ke-29, mari saudara. 1, 2, 3. Pikulah duk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kemenangan. Jadi duk yang dipikul kita ini ringan, tidak berat sebenarnya. Tapi seringkali kita memperbesar masalah. Ya Pak ya. Seringkali kita, aduh masalahku berat, padahal orang lain lebih berat. Ya enggak saudara? Waduh masalahku tidak ujung dijawab oleh Tuhan. Banyak orang yang belum dijawab sampai berapa tahun. Tapi pada siang hari ini Tuhan akan menjawab segala seruan doa saudara. Amin. Jika engkau percaya dengan sungguh-sungguh dan percaya hanya Yesus satu-satunya jawaban dalam hidup kita dan kekuatan hidup kita. Ada pertolongan di dalam Yesus. Sebab hukum yang kita alami ini ringan saudara. Ringan atau berat? Ringan atau berat? Kalau dibilang ringan ya ringan, kalau dibilang berat ya berat saudara.
Karena manusia ini seringkali kalau sudah, aduh, aku tidak mampu Tuhan, berat. Bukan sekedar bilang berat Tuhan. Lebih mantap saudara. Jadi seakan-akan persoalan kita ini benar-benar berat sekali saudara. Tapi kita mau percayai Tuhan melebihi persoalan. Yesus lebih dahsyat dari persoalan. Amin. Beri sorak-sorai yang yang ke-30. 1, 2, 3. Enak kok? Enggak. Benar. Kalau ada masalah kita tidak bersungut-sungut. Betul. Jujur. Sulit saudara. Memang sulit. Kalau di saat kita ada masalah, kita bersyukur sampai bisa bersyukur, abot juga berat. Ya Pak ya. Apalagi tidak ada uang. Istri sakit, tidak ada uang. Bisa dua saudara. Aduh. Di saat kita tidak mampu untuk membiayai anak kita sekolah, kita minta tolong kepada keluarga. Kita malu saudara. Tapi kita mau percayai di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada jawaban. Di saat kita mau datang kepada Tuhan. Kuncinya apa saudara? Di saat kita bisa kuat di dalam menghadapi persoalan hidup. Saya menyampaikan ini supaya jemaat di tempat ini kuat saudara. Bukan karena saya, tapi Tuhan berfirman supaya di dalam hidup kita, di saat kita mengalami apapun juga, kita mau percaya. Di saat kita mau tidak mampu, seberat apapun persoalan, percayalah, di setiap masalah Tuhan ada. Di saat persoalanmu ada, Tuhan ada. Walaupun belum dijawab, walaupun belum ada pertolongan. Memang tidak mudah saudara. Kalau kita mengalami persoalan yang kelihatan yang kita tidak mampu kita jangkau, memang sulit saudara. Tapi satu hal, kita mau percaya, kita memiliki Tuhan yang sanggup menolong di dalam hidup kita. Apapun, sebesar apapun persoalan, masalahmu, percayalah, Yesus sanggup. Amin. Amin. Di saat kita mengalami angin sakal itu, kita mau percaya Yesus, kita mau belajar untuk fokus kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada pertolongan. Kita mau buka lagi saudara di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini dengan jelas dikatakan saudara. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya pencobaan-pencobaan apa saudara? Biasa. Pencobaan apa? Biasa. Saudara yang bilang ya, biasa ya. Jangan sekali-kali bilang berat lagi loh ya. Haleluya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan berjanji saudara, Dia memberikan jalan keluar. Di saat kita mengalami pencobaan, ujian hidup dalam hidup kita, mungkin soal rumah tangga,
mungkin dalam studimu, mungkin dalam perekonomianmu, mungkin di dalam segala pergaulanmu yang tidak benar maupun yang tidak karu-karuan. Percayalah, Tuhan juga ada di situ. Amin. Tuhan pada siang hari ini ingin menolong saudara. Jika engkau percaya dan rindu untuk berharap dan perlu kepada Tuhan. Kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh, Yesus itu selalu memperhatikan hidup kita. Saudara percaya? Saudara percaya? Yesus selalu memperhatikan hidup kita. Sekecil apapun saudara, Tuhan selalu perhatikan hidup kita. Gak usah khawatir bimbang lagi saudara. Khawatir bimbang boleh manusiawi saudara, tapi jangan tinggal di dalam kekhawatiranmu dan kebimbangan. Waduh, masalahku kok kayak gini, belum selesai, belum, waduh, datang lagi masalah lagi. Firman Tuhan katakan apa saudara? Biasa saudara. Orang yang namanya masih hidup di dunia ini harus mengalami masalah. Iya saudara. Tidak luput saudara dari masalah. Sehebat apapun juga, sekaya apapun juga, pasti dia punya masalah. Selagi kita hidup, kita mau belajar untuk mempercayai Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, enak sudah. Enak sudah. Ada masalah A, kita bersyukur. Ada masalah B, kita bisa bersyukur. Karena Tuhan, kita tahu Tuhan selalu menyertai hidup kita. Orang seringkali katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Itu memang benar saudara. Karena saudara masih hidup di dunia ini, memang butuh dan perlu Yesus. Kalau kita butuh Yesus, kita perlu Yesus. Apa sih masalah dalam hidup kita? Seberat apa sih? Apakah Tuhan tidak bisa menolong hidup? Sangat bisa, sangat mampu. Kita membuka lagi dalam Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Gak usah musik saudara. Apakah saya tidak punya masalah? Banyak saudara masalah saya. Tapi saya percaya Yesus yang selalu menolong dalam hidup saya. Hanya Yesus satu-satunya jawaban segala persoalan hidup kita. Kita membaca bersama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu karena kesusahan. Berarti kita tidak harus memikirkan besok lagi saudara. Tidak usah dipikir lagi. Hari ini cukup hari ini saudara. Kalau saudara saat ini pikir persoalan hidup, terus pikir hari ini aja. Besok sudah ada kesusahan hari. Itu maksudnya apa saudara? Tuhan inginkan di dalam hidup kita tetap percaya. Engkau hari ini mengalami masalah, besok mengalami masalah, besok mengalami sampai kapanpun juga. Fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa firman Tuhan muncul kayak begini? Karena Tuhan ingin dalam hidup kita selagi kita hidup di dunia ini fokus sama Dia saudara. Hanya Dia yang sanggup menolong dalam hidup kita. Tidak mampu saudara. Kalau kita lihat dunia ini semakin hari semakin tidak karu-karuan, tidak mampu saudara. Kalau seorang pebisnis bilang, waduh,
tidak ada cuan. Cuannya tipis. Tapi apalagi harus tetap fokus sama Tuhan dan kita harus hadapi. Yang penting kita bisa menghadapi, saudara. Di saat ada persoalan hidup, di saat masalah hidupmu ada, jangan lari, hadapi. Karena kita bersama Yesus yang sanggup menghadapi persoalan hidup. Buat Tuhan di depan hidup kita, bukan kita yang di depan. Semuanya akan terselesaikan jika Tuhan ada di depan kita. Amin. Amin. Percaya Tuhan Yesus masih ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Biarlah kita mau terus kita masuk di dalam Matius 14. Kita lanjut, saudara. Matius 14 ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kenapa murid-murid saat itu takut? Karena dia sudah lelah, saudara. Mendayung sampai ke tepian dia tidak mampu karena angin sangat. Sudah capek, saudara. Bahkan orang ya, kalau sudah mengalami masalah sampai mentok, dia tidak akan bisa berpikir cara jernih. Berdoa mau berdoa aja loh, tidak akan bisa. Apalagi bersyukur, Tuhan, aku mengucap syukur. Nonsens, saudara. Angel. Sulit, saudara. Kalau masalah itu sudah mentok, waduh Tuhan, oh tidak ada pertolongan. Sulit, saudara, untuk kita bisa bersyukur. Apalagi kita berdoa, Tuhan, terima kasih atas masalah ini sampai saat ini. Tidak mungkin, saudara, bisa kita berkata gitu. Pasti kita bisa pusing. Aduh, gimana ya jalan keluar? Oh, saya tak minta doa sama Bapak Gembala. Ya, ada jalan keluar, saudara. Hambanya dipakai hanya sekedar saran, tapi Yesus yang sanggup memberikan jawaban dalam hidup kita. Di saat sampai kita mentok, kita hanya bisa berkata, Yesus, Engkau satu-satunya jawaban dalam hidup saya. Tidak usah khawatir dan bimbang lagi. Pada siang hari ini ada kabar baik. Yesus satu-satunya fokus dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau lanjut, saudara. Kita membaca di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, ayat yang ke-6, saudara. Mazmur 23 ayat 4 sampai ke 6. Di situ berbicara tentang gembala. 23 sampai yang ayat yang ke-6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaga akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa, saudara? Di saat kita mengalami sampai mentok pun persoalan, Tuhan ada di dalam persoalan itu.
sampai dikatakan apa? Gada dan tongkat. Berarti apa? Tuhan siap membela. Tuhan siap. Setiap saat Tuhan siap, saudara. Tergantung kita mau enggak ditolong sama Tuhan. Apa terus kita pegangi? Aduh, masalah kok enggak. Kalau mau ditolong Tuhan, Tuhan, aku punya masalah, aku serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang berbeda dan Engkau yang menyelesaikannya. Itu yang namanya fokus sama Tuhan. Datang ke tempat baiknya yang budis ini, kita masih merasa, aduh, aku punya utang masih. Ya Allah, bocah ini bahaya. Aku sedangkan saya datang ke gereja. Kalau kita datang ke gereja, ini adalah pestanya Tuhan, saudara. Bukan kita datang dengan persoalan hidup. Bukan tidak boleh. Tapi di saat engkau datang kepada Tuhan, ini adalah undangan Tuhan supaya kita bersuka cita. Kita telah diberkati. Kalau saudara bisa sehat saat ini anugerah, saudara. Kebaikan Tuhan. Kalau saudara bisa sampai saat ini bisa kuat, berkat siapa, saudara? Tuhan. Semuanya Tuhan. Tidak usah khawatir, saudara. Tidak usah bimbang. Persoalan boleh ada, tantangan boleh jalan, tapi kita mempercayai Yesus memang satu-satunya the best dalam hidup kita. Amin. Apapun yang terjadi, walaupun tidak ada pertolongan, kita tetap berkata Yesus baik. Bisa, saudara? Bisa? Benar? Jujur? Sulit, saudara. Di saat kita datang kepada Tuhan, terus kita tidak ada pertolongan, sulit, saudara. Sulit kita bersyukur. Bisa-bisa kalau diajak yang untuk muji dengan sukacita, ya apa masalahnya? Bisa selesai. Tidak ada hati yang gembira, tidak ada sukacita, saudara. Tapi di saat engkau datang kepada Tuhan, letakkan masalahmu di bawah kaki Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan bertindak dalam hidupmu. Engkau datang dengan sukacita yang dilimpahkan dalam hatimu kepada Tuhan, supaya kita menikmati pesta Tuhan di rumahnya yang kudus. Amin. Kita meninggalkan, saudara, persoalan hidup, tantangan hidup, pergumulan hidup kita, seberat apapun juga hadapi. Apakah Yesus meninggalkan hidup kita? No. Yesus selalu yes. Amin. Tidak perlu buat, saudara. Ayo kita lanjut lagi, saudara. Apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan Yesus supaya kita tetap kuat? Di saat kita ketakutan. Yohanes 20 ayat 19. Kita butuh ini, saudara. Kita butuh ini. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini loh, saudara, yang kita butuhkan siang hari ini. Tuhan akan berkata, damai sejahtera bagi. Enak kan, saudara? Kalau kita ada damai sejahtera, waduh, kita akan melebihi orang yang memiliki uang saku miliar, saudara.
satu orang yang memiliki uang 1 miliar lebih pun dia tidak akan bisa memberi damai sejahtera. Hanya orang-orang yang percaya yang bisa memiliki damai sejahtera. Amin. Miliki saudara damai sejahtera. Siapa yang punya? Hanya Yesus. Dunia tidak akan pernah memberikan damai sejahtera, tapi Yesus memberikan damai sejahtera yang luar biasa dalam hidup kita. Ayo lanjut. Ini waktu berjalan terus saudara. Kita membaca di dalam Mazmur 62 ayat yang 1b saudara. Mazmur 62 ayat yang ke-1b. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Berarti kita bisa tenang di saat kita dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Belajarlah kita mau berdoa kepada Tuhan. Tidak peduli engkau dalam keadaan apapun, tidak peduli engkau suka, tidak peduli engkau susah, datang selalu sama Tuhan. Hampiri Tuhan. Tuhan paling suka kalau kita dekat sama Tuhan. Seberat apapun persoalan hidup kita, percaya, tetap percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang luar biasa, yang sanggup dan peduli akan hidup kita. Kita membaca di dalam Matius lagi saudara, kita mau kembali. Kita lanjut terus saudara. Waktu ini memburu terus ini. Haleluya. Yang pertama angin sakal. Yang kedua Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan yang ketiga Tuhan akan memulihkan iman percaya kita. Ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Apa artinya saudara? Di saat kita percaya, kita akan mengalami yang namanya kemustahilan melampaui akal budi kita. Itu yang namanya mujizat yang melampaui akal kita. Ketidakmungkinan saudara. Aku tidak mungkin bisa mengalami pertolongan ini. Pernah tidak saudara mengalami pertolongan yang ketidakmungkinan dibuat Tuhan dalam hidup kita? Pernah saudara? Saya percaya mungkin kita bisa berkata, Tuhan, kok bisa Tuhan? Kok bisa? Aku bisa mengalami ini. Jadi kita akan mengalami kemustahilan saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak ada mustahil. Amin. Engkau percaya di saat Tuhan kita buat kita sampai berkata, wow, Yesusku dahsyat. Sampai kita bisa berkata, Tuhan, kau buat terpesona Tuhan. Alami saudara yang namanya kemustahilan itu, mujizat Tuhan. Di saat engkau mungkin sudah tidak, Tuhan, aku tidak mampu. Percayalah Yesus sanggup mengadakan kemustahilan itu. Tuhan sanggup mengadakan mujizat dalam hidup kita. Amin. Ayo kita lanjut lagi yang keempat. Kita mau berbicara tentang bagaimana Tuhan kalau sudah memberkati kita dengan mujizat, apa yang harus kita lakukan selanjutnya saudara? Biar kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan.
sudah ditolong oleh Tuhan, dia tambah lagi. Waduh, ini harinya minggu ini untuk keluarga, Pak. Nggak bisa ke gereja. Harus ada pertemuan ini, saya harus ikut. Gereja bisa sore, bisa nanti, bisa minggu depan. Ya kalau masih diberi kesempatan. Nah, kalau meninggal, gimana sudah? Selagi ada kesempatan untuk ke gereja, kita mau ke gereja saja. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan akan mengutamakan hidup kita. Amin. Serepot apapun juga, mungkin serumit apapun juga, kita mau belajar untuk mengutamakan Tuhan. Yang terakhir, mengutamakan Tuhan. Untuk itu kalau kita bisa mengutamakan Tuhan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan dengan hati yang damai, sejahtera, sukacita. Amin. Biarlah pada siang hari ini 4 hal ini kita mau alami dalam hidup kita. Walaupun ada angin saka, Tuhan tetap memberikan damai sejahtera. Dan Tuhan akan pulihkan imanmu. Dan Tuhan, jika engkau mengutamakan Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan. Amin. Dengan selalu sukacita, dengan damai sejahtera, dengan roh yang melimpah-limpah, akan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan bisa memuji kepada Tuhan. Biarlah firman pada siang hari ini menjadikan kekuatan dalam hidup kita. Kesimpulannya apa, saudara? Di saat apapun yang terjadi dalam hidup kita mau belajar untuk percaya Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Amin. Biarlah pada siang hari ini kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau pujikan satu pujian segala perkara. Segala berkata
apapun persoalanmu saat ini, Tuhan berjanji akan memberikan jalan keluar dan kekuatan hidupmu akan bertambah-tambah, karena Tuhan hanya satu-satunya yang sanggup menolong dalam hidup kita. Dia jawaban, Dia yang menopang hidup kita. Percayalah, Yesus sanggup, Yesus mampu menolong hidupmu. Apa seberat apapun juga, Tuhan masih sanggup. Dia sanggup dan sungguh sanggup. Kaulah buat firman-Mu yang begitu indah diperdengarkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami mempraktikkan firman-Mu Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah hidup kami tetap terus terarah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Simon Tuhan, kiranya memberkati dalam setiap langkah kehidupannya, pelayanannya, keluarganya. Tuhan yang akan menyertai dalam setiap langkah kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah kita sambil kita semua bangkit berdiri. Bagi
Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dalam ibadah raya siang hari ini. Kau sertai ibadah kami mulai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir saat ini maupun yang sempat hadir saat ini karena ada acara dan keperluan. Kau berkati kami semua dalam setiap usaha, pekerjaan, pelayanan kesehatan, keluarga kami Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Kau berkati Tuhan Yesus untuk hamba-hamba-Mu yang sedang melayani ibadah pada siang hari ini. Kau berkati Bapak Simon Mulyadi yang sudah melayani firman pada siang hari ini, agar kami tidak khawatir. Kau berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, pelayanan, kesehatan, keluarga hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kau berkati Saudari Jenny Gabriel yang melayani sebagai WL. Kau berkati Saudari Michelle dan Saudari Selvi yang sedang melayani sebagai singer. Kau berkati Ibu Sumiati dan Ibu Ike yang sedang melayani sebagai kolektan. Kau berkati Saudara Andreas yang sedang melayani sebagai sound mixer. Kau berkati para pemain musik. Kau berkati Saudari Melody yang memainkan piano, Saudara Yoel yang memainkan bass, Saudara Bima yang memainkan gitar, dan Saudara Yosua yang memainkan drum. Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Kau berkati Saudara Iin dan Saudara Yeski yang sedang melayani di bagian LCD. Kau berkati Ibu Tanting dan Bapak Ivan sudah memberikan pengumuman. Kau berkati Saudari Michelle dan Saudari Ines yang melayani pada sekolah minggu. Kau berkati Saudara Diki yang sedang melayani bagian dokumentasi. Kau berkati mereka dengan melimpah Tuhan Yesus dan melayani mereka. Kau berkati dalam setiap usaha, dalam pekerjaan, pelayanan, kesehatan, keluarga mereka. Kau berkati dalam melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati pemulihan kesehatan dari Ibu Esther Liwin Tuhan Yesus Kristus. Kau jamah pulihkan kakinya saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya kuasa-Mu bekerja saat ini dalam tubuhnya, belum menyembuhkan dan memulihkan Ibu Esther Liwin, sehingga Tuhan anak-Mu bisa kembali beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan, mengembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, Kau tutup bungkus kami semua, Kau saudara-Mu, untuk bungkusi keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan dan kami. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, kedepan, penyakit, penodaan, dari segala gangguan, serangan, kuasa kegelapan, dari segala magic, santet, serang balik, panapi, sulapan. Sebaliknya Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu, Kau berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, wadah, wisata, penjaga, perlindungan, dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami